cuma di film ini aku ngelihat Morgan kok gak ganteng ya. Teman-teman cewek banget minta ID itu jangan marah-marah. Habis energi capek gitu. Kita jadi negatif gitu. Pertama kali kayak ngelihat Morgan marah, terus kayak emosional, terus ngeselin sebagai laki-laki. Aku yang kayak, kok ngeselin ya anak lama-lama. Pertanyaan selanjutnya soal kita masuk ke proses syutingnya kali ya Kak. Mungkin kayak makan waktu berapa lama, terus seperti apa sih keseruannya yang ada di set saat syuting film trilogi I Will Survive ini? Gimana Kak? Silakan. Mau Kak Morgan dulu boleh? Waktu syutingnya itu I Will Survive 18 hari. 18 days of shooting. Terus kejadian seru palingan karena ini proyek pertama saya sama Anggika yang menjadi pasangan suami istri yang sedang punya masalah gitu. Jadi pada saat sebelum take paling kita ketawa-ketawa dulu sih sebenarnya. Itu sih. Ketawa-ketawa. Justru ketawa ya? Karena biasanya kan kita dipasanginnya maksudnya pasangan yang romantis atau komedi, film-film romantis gitu, genre-nya romantis, komedi gitu. Tapi sekarang kita dikasih hal yang baru, tuh kita kayak seperti kata Anggika di live beberapa yang lalu tuh we trusted each other gitu kayak gitu. Kami saling percaya satu sama lain, tapi pada saat udah cut ya udah kita ketawa-ketawa seperti biasa layaknya Morgan sama Anggika, cara kita komunikasi dan apa gitu. Karena kalau enggak tuh cukup stres ya, maksudnya film ini cukup beban sebenarnya, maksudnya cukup intens juga kan hubungannya Andra sama Vina tuh kayak di film nggak ada ya, kita yang lovey-dovey itu nggak ada di sini, nggak ada sama sekali gitu. Jadi kita harus men-cheer up diri kami sendiri gitu. Ada tapi ya spoiler, tapi ada most of the sepanjang durasi memang kayak anjing dan kucing aja gitu. Iya sih di trailernya kayaknya kok. Terus ada kejadian seru apa lagi ya? Apa tuh? Apa ya? Kita gini-gini aja sih kan, kayak paling makan. Makan ya, mesen-mesen. Ngobrol. Apa ya paling yang serunya cuma di film ini aku ngelihat Morgan kok gak ganteng ya. Kenapa bisa gitu Kak? Karena kesel kayak itu karena kan skripnya kan bawa ya setiap kali dialog aku kayak pertama kali kayak ngelihat Morgan marah, terus kayak emosional, terus ngeselin sebagai laki-laki. Aku yang kayak kok ngeselin ya anak lama-lama. Itu first impressionnya dia gitu, first impression. Iya, karena kayak setiap film biasanya kalau karakter aku ngelihat Morgan itu selalu happy, selalu kayak wah, gitu lah, kayak wah, charming gitu. Sekarang kayak cowok kayak gitu. Kita sempat debat-debat yang kayak kalau laki-laki kayak gini ya, kayak kok cewek kayak gini ya, kayak gitu. Iya, kita banyak ngobrol sih sebenarnya. Basically hubungan kita apa ya, di luar profesional ya. Kalau in terms of personal tuh gue bisa ngobrol sama Anggika, ngobrolin apa aja, mau entertainment, mau filosofi hidup, mau makan doang gitu. Jadi apa ya, pada saat tidak sedang ada di set, kami juga mengisi obrolan kami dengan seperti itu. Jadi makin makin mengenal satu sama lain gitu. Makin richer. Seru. Tapi ini kan Pak Morgan sama Kak Anggika ini kan project pertama bareng ya. Berarti ada, kayaknya kalau aku dengar ceritanya tadi sepertinya nggak ada kesulitan dalam ngebangun chemistry, bener nggak? Projectnya udah banyak. Udah banyak kita. Udah banyak. Tapi kalau untuk berpasangan suami istri gitu, pernah juga ya sebelumnya? Ini pertama. Gimana ya, kalau pas kita kan sebagai aktor untuk menjadi pasangan suami istri, ya kan kita acting menjadi pasangan suami istri gitu loh. Untuk ngebangun chemistry sih menurut aku dan mungkin kayaknya Morgan sama juga, yang penting basis foundation teman baik itu sangat membantu gitu loh. Yeah. Gitu. Dan itu yang trust each other, terus ya tinggal di adjust aja. Yang kayak sekarang kita suami istri nih perannya.
Kayak oke, bagaimana we make this believable sebagai suami istri gitu. Iya. Oke, Ground oke. rules-nya udah ada gitu. Ground Iya, rules-nya, jadi compromise each other, do's and don'ts-nya kita juga udah tahu masing-masing gitu. dan aksi dan reaksinya juga lebih enak karena kayak aku masuk ke project ini lumayan telat kan. Jadi nggak reading aku itu nggak terlalu lama. Gara-gara peran aku tuh sempat dikasih ke beberapa orang dulu, terus mereka pas baca skrip mereka mundur. Terus akhirnya aku masuk The last nih. woman standing. Keren Terus aku dong akhirnya berarti masuk, kan. terus aku kayak aku reading cuma segini waktunya. Terus habis itu langsung syuting. Yang lawan main aku siapa? Morgan. Aku kayak oke. Kita udah melalui fase kayak kenalan. Banyak kita, ya, banyak ya, fase. Bener-bener. kanannya itu udah melalui fase itu. Jadi kayak ya wes lah, kayak ayo ajarkan. Karena in real life-nya juga udah chill gitu ya kayak sesama lain gitu. Iya, betul, betul. Tapi ada scene atau adegan yang paling berat untuk dilakukan nggak Kak? Sampai wah ini nggak akan terlupakan sih scene ini gitu antara Kak Anggika sama Kak Morgan. Silahkan. Sorry. Scene paling berat. Ini apa? Marah-marah sebenarnya. Marah-marah. Kak Anggika juga sama. Karena Anggi, kita kan marah-marah bareng, kita nggak pernah berantem. Sebagai teman kita nggak pernah berantem. iya, dan mungkin secara personal juga gue mengenal Anggika, mungkin Anggika juga mengenal gue. Kami itu bukan tipikal yang pemarah, yang ya gitulah gitu. Kalau ada yang Maksudnya, marah-marah kita biasanya melipir kayak melipir. iya gitu, maksudnya kita nggak yang Aduh nggak ikutan gitu ya. nggak ikutan, cuman kayaknya hal yang paling ya secara mental juga itu sih marah-marah sih, capek ternyata. Aduh, jangan marah-marah deh cewek, untuk teman-teman cewek banget tadi itu jangan marah-marah, habis energi, capek gitu, kita jadi negatif gitu. Itu sih Jadi kayaknya negatif. kalau fisik gue belajar sepeda gunung itu lumayan menantang ya. Oke. Nah itu juga yang aku penasaran sih Kak Morgan. Kan ada adegan Kak Morgan tuh jatuh ya. Terus sampai terguling-guling gitu. Nah itu tuh sempat pakai pemeran pengganti apa enggak Kak kalau boleh tahu? Karena itu kayak jatuhnya bener-bener gila. Kalau stunt gitu. memang disediain. Kalau stunt pasti disediain. Kayaknya I believe di film Hollywood juga pasti ada. Sekelas Tom Cruise, Chris Hemsworth aja ada stuntman-nya gitu sendiri. Stunt tetap disediain untuk adegan yang sangat untuk yang adegan yang sangat teknis ya. Tapi karena ada beberapa shot yang mengharuskan ada muka gua dan harus gua naik sendiri gitu. Maksudnya biasanya kalau middle close up sama close up kan harus aktornya sendiri kan gitu. Jadi mau nggak mau gua minta ke tim Falcon sama Umbara Brothers gitu untuk ada workshop sepeda gunung karena gue belum pernah naik sepeda sih bisa gitu, goes biasa, goes di rumah, goes di kompleks, goes statis kata Morgan kemarin. Goes ganteng. Oh yes, di rumah ada sepeda statis itu kan, tapi kan itu untuk olahraga kan. Nah tapi kalau untuk sepeda gunung kita tahu sendiri kan medannya susah, gunung-gunung, terjal segala macam gitu. Jadi ya perlu latihan dan pas workshop juga sempat langsung dibawa Mas Anggi ke treknya di Jati Asih kan, langsung nyobain trek yang memang untuk atlet mountain bikers ini gitu. Hari keduanya gue jatuh karena nyobain trek yang memang harus dipakai buat syuting. Oh gitu. Ya. Latihannya berapa lama Kak kalau boleh tahu? Morgan sendiri. Workshopnya 2 kali doang workshop. 2 kali doang, habis itu kita langsung syuting. 2 kali. Tapi habis itu jadi ketagihan gak Kak? Maksudnya, oke juga nih olahraga ini ternyata. Ketagihan? Kalau ketagihan gue sih iya. Tapi kalau sepeda gunungnya gitu. Sepeda gunungnya sekarang mikir dulu pandemi. Mahal soalnya. Begitu ya. Tapi kalau untuk Kang Morgan sama Kang Anggika, aku mau nanya nih, ada kalimat dari film yang kalian inget banget nggak? Yang kayak bisa dijadiin quotes nih kayak gini nih. Ayo, ada nggak Kak? Ini udah lebih dari 6 bulan yang lalu. Apa ya? Paling ya? Vina. Iya kali itu kan. Apa ya? Aduh, jadi mimpi. Wah. Jangan tapi spoiler nanti. Nih. Aduh, jangan spoiler. Jangan ya. Nonton trailernya dulu kali ya, dan tunggu nanti tanggal 16 di aplikasi Klik Film. Gitu.
Ada ini. Apa tuh? Emang ingat? Apa Kak Morgan? Ini nih. Ini tentang Ini bukan skrip lagi curhatan. deh Kak Morgan. Apa? Ini tentang curhatan seorang Andra kepada Vina yang gue inget ya. Gue masih inget. Semoga Vina, gue masih ingat dikit-dikit. Semoga Vina merasa dan mendengar. Gue masih inget sih. Gue jaga gitu dong. Gue gak inget sama sekali nih. Di saat ku terkapar, hanya bisa berteriak dalam hingar-bingarnya hening. Di saat ku tercabik, terbakar sepi, terbunuh diam. Di saat aku patah, tak bisa melangkah. Mencari kembali dirimu adalah tanda dari sebuah anugerah, Vina. Manis banget. Cringe gak? Kenapa masih ada sih dia? Enggak, ini captionnya Mas Anggi gue baca. Oh. Beneran tadi dia buka contekan. Bang, itu buka contekan juga kan? Enggak, aku enggak ada Enggak, tuh jadi masalahnya kalau basically ada kita spoiler sih sebenarnya karena balik lagi hubungan Kit Andra dan Vina di film ini tuh cukup intens dan durasi kemunculannya Vina tuh di film Will ini tuh sangat krusial sekali gitu. Jadi kalau misalnya diceritain di sini takut spoiler. Oke. Oke deh Kak. Nah, pelajaran apa yang Kak Anggika dan Kak Morgan ambil nih dari tokoh Vina dan Andra di film I Will Survive? Dari siapa nih? Boleh Kak Anggika dulu? Mungkin kalau aku sih belajar melihat Vina itu aku belajar kalau sebagai wanita dan sebagai pasangan, mau pasangan apapun, mau pasangan teman atau suami istri, menurut aku sangat baik untuk kita menaruh ego kita di lemari, masukin, terus tutup aja, biar kita bisa have an open and good communication gitu loh. Kalau ada masalah apapun itu ngomong, diobrolin, didiskusi, kayak argument is good daripada no argument. Dan kedua mungkin aku sangat dibuka matanya sama kasus-kasus kayak kita ngeliat di di news. Dari dulu itu yes aku merasa kasihan sama mereka, tapi mungkin karena aku belum pernah mengalaminya, aku nggak merasa relatable gitu loh. Tapi pas aku bermain sama sebagai Vina dan dia melalui banyak hal, situasi-situasi yang tidak baik, aku nangis batin yang kayak ya ampun, ini aku baru acting loh. Aku acting aja merasa sangat sedih dan kasihan sama Vina. Bagaimana orang-orang yang di luar sana yang melalui hal-hal seperti ini. Jadi have some consideration. Semoga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik kalau bisa nonton film ini. Amin. Oke, kalau Kak Morgan sendiri gimana nih? Bisa dibilang mental health itu ternyata sangat penting ya, apalagi untuk sekarang gitu. Dan orang-orang kan suka meremehkan kayak, gue mah cuma depresi doang, gue cuma stres. Tapi itu kan udah bagian dari, itu mild, bentuk mildnya mental health sebenarnya. Dan if you have to seek professional help, just do it gitu. Daripada kayak Andra kan dia melarikan diri secara yang dia tahu itu olahraga ekstrim dan ternyata itu bisa jadi senjata makan tuan itu. Bisa aja kan buat Andra di luar sana kan bisa aja lo meninggal gitu. Patah tulang atau mati di hutan sendiri gitu loh, tanpa lo punya kesempatan untuk berdamai dengan masalah lo gitu. Jadi ya semoga lah bener yang kata Anggika, kita harus we have to be open minded aja untuk mengadres isu-isu yang ada di dalam diri kita dan sekeliling kita. Iya betul.